untuk pembahasan dari tujuan pembelajaran. Lanjut ke materi pembelajaran, yang mana di sini Anda dapat membuat dan mengambil dari buku pedoman siswa seperti ini, yang mana babnya sudah sesuai, yaitu bab akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Yang mana di sini terdapat subbab, yaitu penyembelihan hewan, syarat-syarat penyembelihan mekanik dan hewan liar, dan tata cara penyembelihan. Kita kembali lagi, selesai untuk materi pembelajaran. Kita lanjut ke metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran ini, Anda cukup menyalin saja dari metode dari tujuan pembelajaran tadi, yang mana untuk isinya yaitu pendekatan, metode, dan teknik. Untuk pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik karena saya menggunakan kurikulum 2013 revisi seperti itu. Dan untuk metode dan teknik Anda cukup menyalinnya saja karena tadi saya menggunakan metode kooperatif dan demonstrasi. Dan untuk tekniknya yaitu menggunakan teknik jigsaw dan inquiry. Lanjut untuk ke media pembelajaran, yang mana di sini media pembelajaran bertujuan untuk membantu proses penyampaian ilmu atau proses transfer ilmu dalam pembelajaran. Saya di sini menggunakan tayangan slide tentang pengertian ketentuan manfaat dan penyembelihan hewan dalam Islam. Yang kedua ialah film pendek untuk mempraktikkan tata cara menyembelih hewan dalam Islam. Karena saya di sini menggunakan media elektronik yang berupa slide atau tayangan pendek untuk memudahkan para peserta didik menangkap tentang pembelajaran penyembelihan tata cara penyembelihan hewan, Karena bila tidak dipraktekkan atau tidak ditunjukkan, maka siswa akan sulit untuk menangkap dan menalar dari materi yang telah dijelaskan seperti itu. Lanjut ke sumber belajar, yang mana di sini sumber belajar saya mengambil dari buku PAI dan Budi Pekerti kelas 9 SMP kurikulum revisi 2017. Kemudian saya mengambil dari Al-Quran dan terjemahan, buku referensi yang relevan atau e-book, internet, dan lingkungan sekolah. Lanjut ke langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, di sini saya mengisi langkah-langkah pembelajaran hanya dengan pertemuan satu. Akan tetapi di sini saya bedakan menjadi dua, yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Di dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini, kegiatannya terbagi menjadi tiga, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian untuk isi dari deskripsi kegiatan ini masing-masing berbeda. Mungkin sama untuk pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring nantinya. Tetapi di sini untuk isi dari deskripsi kegiatan dari pendahuluan itu harus mencantumkan kegiatan orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Seperti itu. Jadi memang pendahuluan terdiri dari hal-hal tersebut. Lanjut ke isi deskripsi kegiatan. Dari isi ialah harus terdiri, yang mana terdiri dari 5M, karena di sini saya menggunakan pendekatan saintifik, yang mana terdiri dari mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, kemudian mengasosiasi atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Dan untuk bagian terakhir yaitu penutup, yang mana penutup ini untuk deskripsi kegiatannya ialah mencantumkan kegiatan umpan balik, tindak lanjut, dan informasi kegiatan selanjutnya. Seperti itu. Anda bisa lihatnya pada di layar seperti ini. Kemudian untuk alokasi waktunya, yang mana saya menggunakan 3 kali 3 JP atau 120 menit. Saya di sini membaginya menjadi 3, yang mana untuk bagian pendahuluan yaitu 15 menit, dan untuk bagian isi yang mana memerlukan waktu banyak
yaitu saya mengisinya 90 menit. Dan untuk penutup yaitu 15 menit. Jadi total 120 menit. Mungkin selesai untuk pertemuan pertama tatap muka. Lanjutnya untuk pertemuan pertama di pembelajaran daring atau jarak jauh. Yang mana di sini tetap sama untuk susunan kegiatannya, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Akan tetapi yang di sini membedakannya antara daring dengan tatap muka yaitu di bagian deskripsi kegiatannya. Jadi yang membedakannya di sini saya membuat untuk deskripsi kegiatan daring, yaitu guru memperhatikan kesiapan diri dengan mengecek kehadiran siswa dalam forum pembelajaran online seperti WhatsApp atau Google Classroom. Di sini saya memberikan pembedaan di bagian pendahuluan saja, karena memang tatap muka dan daring memang berbeda. Kemudian untuk alokasi waktu, saya di sini membaginya menjadi untuk bagian pendahuluan di sini saya memakai 12 menit untuk pembagian untuk alokasi waktu di bagian isi 90 menit dan untuk alokasi waktu di bagian penutup yaitu 18 menit. Karena kembali lagi total 120 menit 3 kali 3 JP seperti itu. Lanjut ke bagian penilaian. Yang mana untuk penilaian ini terdapat penilaian sikap. Yang mana penilaian sikap itu terdiri dari penilaian diri. Untuk penilaian diri ini isinya dari pernyataan. Anda bisa melihat referensi dari buku guru atau dari RPP lain yang relevan dengan RPP yang Anda buat, seperti itu. Mungkin cukup, saya lanjut ke bagian observasi. Yang mana di bagian observasi ini tetap sama, Anda bisa melihat RPP yang relevan atau buku guru, seperti itu. Jadi di observasi ini untuk keterangan yaitu ketentuan-ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. Yang mana yang pertama ialah siswa mengikuti ketentuan syariat agama dalam penyembelihan hewan, kemudian meyakini bahwa ketentuan menyembelih hewan dalam Islam adalah perintah agama, mempraktekkan cara menyembelih hewan menurut ketentuan syariat Islam di kehidupan nyata, kemudian mengajak orang lain untuk menerapkan ketentuan menyembelih hewan dalam Islam di lingkungan masyarakat. Mungkin cukup untuk penilaian observasi. Saya lanjut ke penilaian pengetahuan. Yang mana di penilaian pengetahuan ini saya menggunakan tes tulis. Yang mana tes tulis ini terdiri dari 4 nomor dengan masing-masing bobot poin 25. Jadi total ya menjadi 100. Lanjut ke penilaian keterampilan. Yang mana di penilaian keterampilan ini saya mengambil referensi atau contoh patokan dari buku guru seperti ini yang bisa Anda lihat di layar, kurang lebih seperti itu. Untuk keterangan tetap sama, kemudian untuk aspek dan cara penilaian tetap sama. Karena saya di sini menggunakan penilaian keterampilan unjuk kerja atau praktik, tetap sama dengan yang ada di buku. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tempatnya salah dan lupa, seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.